Bertemu lagi di Nursing Fire Channel. Jangan lupa klik subscribe dan klik tombol lonceng agar Anda mendapatkan notifikasi video-video berikutnya. Selamat menyaksikan. Bertemu lagi di Nursing Fire Channel, dan pada hari ini, di video kali ini, kita akan membahas tentang sesuatu yang sangat penting, yaitu bagaimana asuhan keperawatan itu didokumentasikan dengan baik. Dan kita akan membahas himbauan dan pantangan dalam mendokumentasikan asuhan keperawatan. Mari kita masuk ke dalam pembahasannya. Asuhan keperawatan yang aman dapat dibuktikan dengan dokumentasi yang baik. Dokumentasi yang akurat menjamin bahwa kualitas asuhan keperawatan adalah kualitas yang terbaik yang kita berikan kepada pasien kita, dan menghindari tuntutan atau malpraktek di kemudian hari. Kita akan masuk ke dalam himbauan atau apa yang harus dilakukan ketika melakukan dokumentasi asuhan keperawatan. Ada 8 yang sudah disusun, himbauan dan pantangannya. Yang pertama yaitu himbauan dulu. Poin pertama dari himbauan. Pastikan form yang digunakan valid. Valid artinya, form itu sudah resmi, dikeluarkan secara resmi oleh institusi atau instansi yang bersangkutan. Form misalnya untuk menegakkan diagnosis keperawatan dan menyusun intervensi, itu harus diambil adalah form diagnosis dan intervensi. Jangan mengisi form diagnosis, kita isi dalam form evaluasi misalnya, atau sebaliknya. Kemudian yang kedua, gunakan penjelasan yang lengkap. Jadi, ketika mendokumentasikan asuhan keperawatan, tulis, uraikan secara lengkap, deskripsikan secara lengkap. Jangan setengah-setengah. Apa yang dikatakan pasien, semuanya ditulis secara lengkap misalnya. Kemudian yang ketiga, yaitu catat laporan pemberian obat secara lengkap, dari mulai nama obat, kemudian rute pemberian obat, kemudian apa respon pasien terhadap obat yang diberikan. Yang keempat, catat pencegahan dan tindakan pencegahan, seperti form risiko jatuh. Jadi jangan lupa, tetap kita mengisi form-form yang terkait dengan risiko, seperti risiko jatuh dan risiko yang lainnya. Yang kelima, rekam setiap perawat menelepon dokter dengan metode SBAR dan TBAK dan segera mintakan tanda tangan kepada dokter tersebut bahwa kita sudah benar dalam menghubungi dokter. Yang keenam, segera catat tindakan keperawatan yang baru dilakukan pada pasien, karena jika ditunda, bisa terlupakan. Jadi, ketika kita melakukan tindakan keperawatan, langsung kita catat. Demikian juga evaluasi formatifnya. Jangan males, langsung catat setiap selesai melakukan tindakan. Yang ketujuh, catat jika ada pasien yang menolak tindakan. Lapor ke kepala ruangan dan lapor kepada dokter penanggung jawabnya. Misalnya, pasien menolak tindakan, maka kita isi form penolakan tindakan dan segera lapor kepada kepala ruangan dan dokternya. Kedelapan, dokumentasikan asuhan keperawatan dengan rajin dan rutin, dan mendetail, agar semuanya tersusun dengan rapi. Demikian 8 himbauan atau apa yang harus dilakukan saat menulis atau mendokumentasikan asuhan keperawatan. Berikut ini adalah 8 pantangan atau yang tidak boleh dilakukan saat menulis asuhan keperawatan. Yang pertama,
Ketika menegakkan diagnosis keperawatan, jangan menulis hanya pernyataan problem saja, seperti misalnya nyeri akut. Tetapi, tulis dengan lengkap, nyeri akut berhubungan dengan penyebabnya, dibuktikan dengan tanda dan gejalanya. Karena, kalau hanya pernyataan problem saja, itu merupakan bunyi masalah keperawatan, bukan diagnosis keperawatan. Karena diagnosis keperawatan harus ditegakkan dengan rumus. Yang kedua, jangan hanya fokus kepada riwayat kesehatan klien saja, tetapi fokuslah kepada data here and now, yaitu data di sini dan sekarang. Pada saat kita melakukan pengkajian, menanyakan keluhan utama, fokuslah pada keadaan pasien saat itu. Yang ketiga, jangan pernah mengubah catatan klien, karena itu merupakan suatu tindak pidana. Yang keempat, jangan gunakan singkatan yang tidak resmi dan juga yang tidak dikenal secara umum. Yang kelima, jangan membuat catatan alasan, seperti obat tidak diberikan karena tidak tersedia. Jadi, tidak boleh menuliskan misalnya obat tidak ada persediaan. Yang keenam, jangan menuliskan implementasi dan evaluasi yang belum dilakukan, karena itu dianggap penipuan. Jadi, ketika misalnya kita melakukan dokumentasi dan kita menulis langsung tindakan atau evaluasi yang belum kita lakukan, itu tidak boleh. Lakukan dulu implementasi, kemudian baru ditulis. Lakukan dulu evaluasi, baru didokumentasikan evaluasinya. Yang ketujuh, jika pendokumentasian secara manual atau tertulis, jangan sampai tulisan kita tidak bisa dibaca oleh orang lain. Jika tidak bisa dibaca, mohon ubah gaya tulisan Anda. Dan yang terakhir, yang kedelapan, jangan menunda untuk melakukan pendokumentasian atau penulisan asuhan keperawatan segera setelah tindakan keperawatan. Demikian himbauan dan pantangan dalam menulis atau mendokumentasikan asuhan keperawatan agar kita tahu apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan dalam dokumentasi asuhan keperawatan. Sampai berjumpa di video berikutnya. Salam nursing fire! Terima kasih telah menonton video ini, dan jangan lupa klik subscribe dan tekan tombol lonceng agar Anda mendapat notifikasi pada video berikutnya. Sampai jumpa.